Untuk harapan ke depan sendiri kami sangat berharap terutama dari segi harga, walaupun pupuk ini pupuk non subsidi tapi diupayakan harganya mendekati harga subsidi sehingga bisa membantu menekan biaya produksi untuk para petani. 1 liter oke. Perkenalkan, saya Tony, saya pemegang atau pemilik juga penanggung jawab akun Petani Rasional. Jadi di sini kita datangan tamu dari produk pupuk, di mana pupuk ini yang telah melakukan template di lahan pertanian kami. Jadi mereka berkunjung di sini untuk melihat hasil yang sedang saya lakukan. Nah, seperti ini. Ini kita sudah panen yang ke-8 kali dengan menggunakan 3 jenis pupuk yang kita gunakan. Yang pertama adalah pupuk Pusri NPK triple 16, terus ada pupuk urea, yang terakhir kita menggunakan POC Bioripah. Ya, kita menggunakan 3 jenis pupuk itu yang saya aplikasikan di lahan pertanian saya ini. Nah, untuk tanaman cabai rawit merah, lokasinya sendiri ada di Desa Kunisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Untuk hasilnya sendiri cukup menggiurkan. Bisa teman-teman lihat di sini hasilnya tanamannya seperti ini. Artinya di sini memang produksinya itu sangat melimpah dengan menggunakan 3 jenis pupuk tadi. Untuk dari fisik tanaman sendiri teman-teman bisa lihat di sini batangnya memang sangat besar ya. Dengan buahnya ukurannya memang padat, dengan kulit yang tebal sehingga lebih berbobot. Juga tahan terhadap penyakit antranoksa atau pate karena kulitnya tebal, pertumbuhannya bagus. Jadi kuat ini. Ini nggak rontok diginiin. Yes. Untuk harapan ke depan sendiri kami sangat berharap terutama dari segi harga, walaupun pupuk ini pupuk non subsidi tapi diupayakan harganya mendekati harga subsidi sehingga bisa membantu menekan biaya produksi untuk para petani. Semester berapa? Oh, semester 7. Kuliah di mana Mbak Unes? Oh, gitu. Kelahiran tahun berapa ya? Oh, 2001. Saya lagi. Sak muridnya Mas. Oh. Jadi masih bagus lah ya.
kasih kami metik. Yang memetik. Pasang juga, Wah, luar biasa ini, Mas. biasanya Jadi kemarin saya sudah mengaplikasikan pupuk Busri sama POC sama ureanya itu saya aplikasikan ke lahan pertanian cabai saya, dan juga nyicipi karo tonggone punya Pak Yati saya tak icipi, masnya juga tak icipi kan hasilnya nanti seperti apa, sama ndak antara tanaman saya dengan tanaman mereka kan begitu. Ternyata hasilnya berbeda. Yang punya dia yang tak kasih Busri itu nggak layu Mas, nggak mati. Yang orang yang ngerata kayak itu mati ya. Rata itu lanjut. Yang ini juga yang belakang sekolah itu juga saya kasih ada satu 25 kilo besar dan itu nggak mati. Berarti memang benar-benar pupuk ini apik kan teman. Nah, makanya lihat langsung ke lokasi untuk menganalisis untuk monitoring. Tapi hasilnya bagus Mas. Hasilnya bagus untuk pupuk produk Pulsi ini bagus. Dari kualitas juga bagus. Masalahnya kan saya akan undang mereka. Yo kayak edukasi gini. Terus nanti kan mereka juga menaruh harapan yang besar pada pupuk Busri ini. Nanti hasilnya seperti apa, terus caranya penggunaannya sebenarnya seperti apa kan begitu. Nanti saya cuma akan menjelaskan beberapa cara yang saya lakukan sehingga tanamannya itu bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-bapak, nama saya Hasan, saya dari Busri. Jadi kegiatan yang kami lakukan di lahannya Pak Tony ini adalah demplot, yaitu semacam lahan percontohan Pak, lahan percontohan pengaplikasian produk-produk dari pupuk Indonesia. Kebetulan yang kita cobakan semuanya produk dari Busri. Kita sudah coba di tanaman cabai rawit ya, cabai rawit, dan barusan sudah disampaikan hasilnya seperti apa. Jadi kegiatan demplot ini memang bagian dari agenda promosi yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia Group. Kemudian salah satunya ya untuk memberikan pemahaman juga kepada bapak-bapak sekalian sebagai konsumen Pupuk Indonesia, bahwa Pupuk Indonesia itu selain produk subsidi ada juga produk-produk non subsidinya seperti itu Pak. Kemudian setelah diaplikasikan tadi hasilnya sudah ada. Harapannya dengan demplot yang dilakukan di lahannya Mas Tony ini, kita bisa memberikan pemahaman yang betul bagaimana sih sebenarnya cara aplikasi pupuk yang betul, waktu pengaplikasiannya seperti apa. Kemudian harapannya nanti hasilnya lebih meningkat gitu. Dan syukur-syukur bisa menambah kesejahteraan dari Bapak Ibu Bapak. Jadi terima kasih banyak karena selama ini jadi Mas Tony ini kami pilih sebagai sebagai pelaku demplot ya. Karena pertama kami melihat Mas Tony ini semangat gitu ya, punya semangat dan ingin memberikan semangat yang sama bagi bapak yang di sekitarnya gitu. Jadi itu pertimbangan terbesar kami untuk mendemplotkan lahannya di Mas Tony. Harapannya ya bisa jadi contoh alternatif bagi bapak-bapak. Misalkan bapak sekarang kan ada ini ya, pembatasan jenis pupuk. Barangkali ini yang dilakukan yang telah dicontohkan oleh Mas Tony ini bisa menjadi alternatif bagi bapak-bapak sekalian. Itu saja mungkin barangkali ya. Untuk masalah subsidi sepertinya Mas Adit yang lebih pakar ya udah ya. Sudah. Ya mungkin itu saja bapak-bapak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang informasi mengenai
pupuk. Karena memang yang pupuk yang ada sekarang hanya urea dan juga Posca, nggih, Posca NPK. Dan niku mau harus antri, Pak, harus antri. Apalagi nyuruh saya mboten lama mesti akan dicabut juga. Nah, barangkali terkait niku enten pakar pupuk Indonesia niki Mas Adi, makanya akan diberikan win-win solusi terhadap problematika petani. Sing jelas petani kita ojo semangat, jenengan petani kita itu pahlawan pangan. Dan kalau hasilnya sekarang nyun sewu, saya itu guru Mas, saya ngajar ini tapi double dengan petani. Hasil guru saya itu 1 bulan dibanding metik cabai 2-3 hari lebih untung yang metik cabai 3 hari yang harga sekali. Betul. Nggih nyun sewu. Boten sebagai prolog aja Mas. Di perusahaan kami yaitu di Pupuk Pusri yang di Palembang sana itu produksinya per hari minimal itu 500 liter per hari. Insya Allah nanti ke depannya dengan adanya kita pengenalan demplot-demplot begini, terus nanti bapak-bapak semua juga kepengen, nah suatu saat kita bisa menyediakan di yang terdekat sini ya, insya Allah kita sediakan. Terus kemudian untuk demplot kita tidak hanya di sini saja, di beberapa tempat yang lain, di tanaman yang lain juga, terutama padi. Terus kemudian waktu tahun sebelum corona, berarti tahun 2018 Pak, 18 itu ada di Soropadan Expo. Soropadan Expo yang waktu itu kita mencoba di semua tanaman di Soropadan, terutama tanaman melon. Tanaman melon waktu itu sudah beberapa tahun tanaman melon di sana diuji coba, tidak bisa panen karena terjadi kurang maksimal. Nah kemudian kita dari perusahaan Pusri waktu itu bergabung, kemudian kita uji coba dengan Bioripah namanya, pupuk cairnya Bioripah itu. Kemudian kita kenalkan, kita pakaikan di semua demplot di situ. Alhamdulillah kok bisa panen, dan waktu itu Pak Dubes-Dubes dan perwakilan Dubes-Dubes dari luar negeri bisa panen di sana. Nah, kemudian kita memperkenalkan lagi ke masyarakat lebih luas dengan cara mendemplot gini. Karena kita, kalau saya pribadi untuk ngomong saja pasti banyak yang tidak percaya nggih, tapi yang ngomong adalah tanaman, insya Allah pasti banyak yang nanti yang akan tertarik ngoten niku nggih. Nah itu sekilas dari beberapa macam produk dari pupuk Indonesia, bapak-bapak semua. Kalau di sini kios masih bingung juga Pak untuk pencabutan pupuk yang lainnya, kan tadinya 6 nggih, tadinya cabut 4 itu kuotanya uang dalam artian pemerintah pusat itu mau mengalokasikan kemana kan kita kan belum tahu. Ini sih menjadi pertanyaan konco-konco ini itu sama jadi pertanyaan kami juga Pak. Ngertosi kami itu misalnya kok tadinya pemerintah didit 10.000. Nek kok mau nyubsidi 5 barang, kok dijiluk ke telu, otomatis kan turah duit. Ya 3 titik. Nah mbok yo yang 3 titik tadi dimasukkan sini, misalnya kuota per petaninya nanti dilebihin ataupun harganya dikurangi. Nah itu kemarin sempat Pak dari kami Pupuk Indonesia memang sudah ada ikut mengusulkan juga informasinya begitu. Nah jadi kita tunggu saja, itu yang menggodok adalah Komisi 4 DPR RI Pak. Itu nanti bagaimana kita tunggu saja. Yang penting kita semoga saja petani dengan apapun peraturan pemerintah itu tidak paribasane ikut tidak menyengsarakan jadi tidak menyengsarakan petani, tapi ikut tambah mensejahterakan karena petani tadi dengan memang salah satu soko guru Pak soko guru kita mari dukung bareng-bareng. Nah dengan itu dari Pupuk Indonesia salah satu tugasnya ikut mensejahterakan bapak-bapak semua dengan cara kita inovasi pupuk-pupuk yang lebih karena yang satu pasti kalau pernah waktu itu ada tim riset ke sini Pak, yaitu uji coba pupuk yang untuk tembakau yang non klor. Waktu itu kita di Bansari, kemudian kami sharing-sharing dengan petani ini juga kan salah satunya untuk pakai non klor tidak ada klornya untuk di petani. Kemudian si teman-teman riset itu sendiri meracik, kemudian salah satu mempunyai sudah muncul produk, kemudian kita uji cobakan. Nah alhamdulillah dari uji coba itu kan pasti ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah ada yang tidak itu kita
oh berarti sudah tidak diteruskan penelitiannya, kemudian yang berhasil kita penelitian dilanjutkan. Nah itu salah satu tugas kami dari BUMN, yaitu membuat prioritasnya pupuk sing murah, pupuk non subsidi tapi murah. Karena kenapa pupuk yang sudah beredar saat ini adalah pupuk dari luar negeri semua, nggih. Nah, BUMN ikut mendampingi. Saya juga pesan dengan itu tim risetnya Mas, kalau bisa tetap harganya di bawah yang sudah ada di pasaran. Karena kalau sudah di harga di bawah pasaran, petani itu pasti lebih senang, karena mereka kadang nyun sewu kita sudah berusaha berjuang sedemikian rupa di sawah, nanti sampai hasil finalnya harganya murah. Nah gitu. Untuk misalnya mau beli pupuk lagi atau mau beli pestisida dan lain sebagainya masih nyun sewu itu tadi buat-buatan nggih Pak nggih, tapi nek harganya larang itu pasti ya seneng mawon gitu nggih. Terus kemudian kalau pernah kami menyarankan kepada bapak-bapak atau ke petani-petani yang lain itu, beli pupuk, beli pestisida apapun jangan melihat merek Bapak nggih. Jangan melihat merek tapi melihatlah kandungan. Karena kalau merek memang nyun sewu nanti wah merek si A harganya ternyata mahal, tapi dengan merek ada yang B kandungannya yang sama, padahal kualitas juga sama otomatis kalau kandungannya sama. Ngoten nggih Bapak. Pupuk Indonesia Jaya.